yang disampaikan, terutama untuk kehadiran ya, kita sebenarnya banyak ya, terutama untuk arisan ini ada beberapa yang harusnya bisa hadir tapi nggak bisa. Kita doakan kedepannya bisa hadir dan lebih solid lagi ya. Kita saling mengingatkan dan mengajak terus, jangan sampai bosan untuk kehadiran ini. Seperti Pak Yulianto, sebenarnya dia untuk maliahnya juga alhamdulillah ya rutin ya, cuma untuk kehadiran ya masih sering ini ya. Jadi berbarengan dengan urusannya kita ingatkan terus untuk kekompakan ke depannya ya. Dan Pak Bandung juga yang kita pandang aktif tapi hari ini nggak bisa hadir, mari kita ini ingatkan terus ya untuk bisa hadir, karena ini sebagai pembelajaran dan pendidikan juga untuk sarana menambah ilmu kita. Dan untuk PKL yang mungkin beberapa bulan ya akan mengadakan PKL, mari kita sambut dan persiapkan ya materi kita untuk bisa memberi edukasi pada PKL ya, terutama untuk bisa mengangkat SB Plus. Dan untuk BKP mengingatkan ya, sudah tanggal 20, 1 minggu lagi kita harus menyelesaikan ya. Mari kita kerjasama semuanya sehingga bisa target bisa tercapai. Untuk selanjutnya tausiah pada Bapak Pembina Pak Sugeng Milyadi, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wan nahar, tulijul nahar fil laili, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Subhanallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ibu, para peserta arisan wajib yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada kesempatan siang hari ini dapat melaksanakan tugas kewajiban kita untuk mengawal seluruh agenda program yang harus kita laksanakan sebagai suatu wujud daripada ibadah kita. Dan pada ujung minum kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan fasilitas, sarana, prasarana pada kesempatan hari ini sehingga kita dapat berjalan lancar melaksanakan agenda ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur dapat melalui satu medan perjuangan yang tentu sangat panjang ya. Kita sudah melaluinya dengan segala kegiatan, segala program yang senantiasa disusun setiap awal bulan untuk hal-hal yang memang menjadi prioritas bagi kita dalam tumbuh dan kembang, terutama dalam meningkatkan daripada kualitas sumber daya manusia kita. Jadi yang kami harapkan bahwa perjuangan kita, terutama perjuangan kita dalam mengembangkan SP Plus ini adalah suatu perjuangan di mana harus senantiasa mengedepankan keberlangsungan atau sustainable-nya. Ya, karena
untuk memberlangsungkan sebuah kegiatan tanpa dimodali dengan suatu semangat dan suatu harapan di mana ke depan mampu bisa bertumbuh, berkembang, sukses menjadi suatu bentuk bidang usaha yang akan menghidupi banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ini tentu menjadi satu motivasi yang sangat mendasari kita kenapa kita harus terus bergerak. Ya, bagaimana kita harus terus melakukan upaya yang sungguh-sungguh bisa terus menjalin komunikasi, koordinasi dengan sahabat yang lain untuk satu misi di mana kita belum memiliki suatu bentuk ya badan ataupun lembaga yang betul-betul ingin mengangkat daripada bentuk atau jenis kegiatan sebuah usaha bersama. Ya. Pimpinan kita sudah mengingatkan kepada kita bahwa hal yang harus kita bangun yang pertama adalah membangun satu ideologi berkooperasi. Ya, itu menjadi roh yang harus kita pegang kuat-kuat, bahwa membangun ideologi berkooperasi itu kenapa menjadi satu program yang diletakkan paling awal ya sebelum membahas yang lain-lain. Ya karena memang kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar dan lebih besar gitu ya. Itu ketika kita memang punya suatu ruh ya, memiliki satu semangat untuk terus menempa, mengontrol ataupun menggerakkan jiwa ini supaya punya keinginan yang seperti itu. Jadi membangun ideologi berkooperasi. Karena ideologi adalah satu kumpulan daripada nilai-nilai yang harus kita jaga, yang kita rekam dalam kesenyawaan kita, dalam hari-hari kita, bahwa kita memang harus punya suatu semangat untuk bersama-sama menghidupkan suatu usaha, ya, saling menopang, saling ya, asuh gitu ya, dalam mengembangkan kegiatan usaha kita. Jadi ini yang harus kita terus jaga. Ya, kami tentu akan terus mengingatkan dalam setiap kesempatan. Mari kita menjaga suatu ideologi, membangun satu ideologi berkooperasi. Karena kalau ini nggak terus kita pupuk, nggak terus kita jaga, ini nanti ke depan tentu manusia akan menjadi suatu kelompok-kelompok yang akhirnya berdiri sendiri-sendiri, kemudian tidak ada satu semangat dalam kebersamaan. Jadi setiap kesempatan kami selalu membacakan atau mengingatkan hal ini. Untuk selanjutnya, bahwa satu semangat dalam membangun suatu usaha tentu tumbuh lahir dari setiap individu gitu. Jadi keberadaan kita sebagai individu dalam kelompok ini merupakan suatu komponen yang harusnya tumbuh dan terus berkembang untuk menempatkan atau melekatkan diri kita dalam satu kebersamaan. Ya. Jadi ini yang terus harus kita ingatkan, ya. Karena
dalam kebersamaan itulah kita bisa bertumbuh semuanya, ya, baik secara kualitas maupun kemampuan kita untuk terus mengembangkan diri, mengembangkan organisasi kita, ya, supaya bisa bertumbuh dan terus melakukan suatu upaya-upaya peningkatan nilai kebersamaan ini, ya, di dalam suatu struktur yang sudah kita terus akan kita kembangkan, gitu. Jadi beberapa struktur yang sudah kita buat, jadi ada pengurus gitu, kemudian ada ketua divisi, ada ketua pokja, sampai kepada grup ataupun tim CSO yang tentu ini harus betul-betul kita perhatikan, di mana yang belum berjalan, kenapa tidak berjalan, di letak mana ada satu kekurangan. Nah, ini kita cepat harus melakukan suatu upaya-upaya untuk bisa bertumbuh secara bersama. Jadi tidak menunggu dan terus menunggu gitu ya. Nah, waktu ini kan terus berjalan. Kalau kita menunggu dan terus menunggu, tidak ada koordinasi, tidak ada satu komunikasi yang baik di antara kita, tentu ini akan menghambat daripada perjalanan kita sendiri. Jadi kualitas kita sebagai manusia tentu ditentukan dalam kemampuan diri kita dalam menyerap ilmu pengetahuan dan mendistribusikan kepada semuanya, sehingga ada satu peningkatan yang baik dalam satu kebersamaan. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, waktu kita pasti akan terus berjalan, ya, dan perjalanan waktu yang harus kita kawal hari-hari kita ini tentu diharapkan mampu menjadi satu sumber dalam kita memupuk daripada kekuatan permodalan kita. Jadi itu harapannya seperti itu, baik ya, yang ada di CSO ataupun yang sekarang memegang divisi, harus mempunyai suatu pemikiran bagaimana semuanya yang kita bangun, yang kita bentuk, yang kita wujudkan ini, ya, ada satu tumbuh kembang, bukan tumbuh kembang dalam satu kerusakan gitu ya, itu namanya nggak tumbuh kembang. Jadi yang kita harapkan, apa yang sudah kita bentuk itu harus bertumbuh dan punya hasil kerjanya. Jadi bagaimana caranya, ya tentu kita harus terus memompa ataupun terus mengingatkan agar tumbuh suatu kesadaran untuk bisa mengembangkan yang menjadi tugas dan amanahnya, ya. Jadi ini butuh suatu proses yang betul-betul konsisten, tentu butuh proses yang betul-betul membutuhkan suatu ketekunan yang terus menerus. Tidak boleh kita lengah di situ. Jadi harus ada suatu upaya terus menerus sampai kepada suatu yang dikehendaki, yakni adanya satu aliran contacting antara kita yang akan melakukan pelayanan dan masyarakat yang akan kita layani. Jadi saya pikir semuanya sudah punya hasil di setiap individu-individu ini yang sudah melakukan supaya
upaya optimasi terhadap website-website yang dimiliki, sehingga menghasilkan satu aliran-aliran contacting antara customer dan produsen. Jadi ini bisa untuk menjadi pembelajaran kita lebih lanjut untuk berkembang secara luas. Jadi yang kita inginkan bagaimana ke depan SB Plus ini ada satu tumbuh kembang dalam pengembangan sumber daya gitu. Yo CSO-nya nambah gitu kan. Terus bertambah dan terus bertambah. Nah, ketika kita adakan satu pendidikan atau pelatihan ya. Karena sarana dan fasilitas sekarang sudah sangat luas sekali, medianya juga semakin luas, bisa dimanfaatkan, bisa dipilih mana yang lebih kuat di antara sekian banyak media. Ya ayo kita manfaatkan media itu untuk terus mengalirkan informasi kepada publik, kepada masyarakat ya. Kemudian kita ingin bahwa SB Flash ke depan adalah satu organisasi yang memiliki suatu fokus untuk terus mengembangkan entrepreneur ini. Jadi entrepreneurship ini adalah suatu usaha, suatu upaya kita untuk bisa menjadi suatu teladan bagi para penerus kita, generasi-generasi yang akan datang, untuk bisa melakukan suatu usaha yang lebih luas, yang sudah lebih tersistem dan punya kemampuan untuk mengembangkan jaringan kerja. Jadi bukan hanya sekedar kita ini ya wis urip iso usaha. Enggak seperti itu harapan kami. Harapan kami nanti keberadaan Bapak Ibu, adik-adik ini adalah sebagai orang-orang yang punya power, punya kapasitas untuk bagaimana sebuah usaha itu mampu berkembang dan meluas gitu ya. Mempunyai kekuatan untuk mengorganisir, punya kekuatan untuk mengelola setiap kegiatan-kegiatannya. Jadi apa saja yang dikembangkan ya, sudah sejauh mana pengembangannya, kemudian bagaimana dengan keyakinannya, sudah disiapkan atau belum ya, sampai ke seluruh wilayah, ke seluruh daerah ya. Sampai Indonesia kah? Atau sampai Asia kah? Atau sampai ke dunia internasional. Nah, ini tentu semuanya membutuhkan pikiran-pikiran yang lebih jauh, lebih progresif gitu ya. Karena yang selalu diajarkan kepada kita adalah bagaimana kita ini membangun dunia gitu. Jadi ke depan dalam pengembangan bisnis ini ya, kita tidak dibatasi oleh satu teritori. Indonesia aja cukup. Nggak seperti itu ya, tapi bisa berkembang terus secara luas gitu ya, secara mendunia gitu, karena bisa dilakukan untuk saat ini ya. Sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang
Ya, dari dunia juga sudah masuk menerobos sampai ke Indonesia, dan pembelajarannya semuanya by online gitu ya. Terus mengembangkan market pemasaran. Nah, SV Flash di depan harus seperti itu. Bagaimana membuat agen di Eropa, di Afrika, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita harus mempersiapkan diri untuk itu semua. Dalam berkomunikasi, keterampilan apa yang harus dipersiapkan, ya, sistemnya seperti apa. Nah, ini sekarang sudah harus mulai bergerak ke sana. Ya. Jadi bagi kita yang sudah memulai hal ini, ya, yang untuk skala Indonesia lah, kita sudah terus kita kembangkan. Nah, anak-anak muda, generasi SV Flash, ya, yang hari ini terus kita persiapkan, terus kita latih, sudah harus go internasional. Bagaimana membangun jaringan usaha sampai ke tingkat yang lebih luas lagi. Dan ini jangan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang berat gitu ya. Karena kalau kita menganggap suatu pekerjaan itu abot iki, ya kan, itu nanti akan menghambat daripada semangat kita. Jadi yang kami harapkan adalah suatu etos yang harus terus dibangun, etos yang harus senantiasa ditumbuhkan dari waktu ke waktu. Nggak boleh ada letihnya, karena kita punya suatu yang terus dipersiapkan oleh pimpinan, bahwa kita semua harus merdeka ruh. Jadi orang yang selalu hidup dan berkembang, terus mengembangkan diri seluas-luasnya. Ya. Ini. Kemudian untuk selanjutnya, tadi disampaikan ada banyak calon yang akan melakukan PKL atau KKN. Ya, yang ada, mari kita terima sebaik mungkin. Kemudian saat tiba mereka, Bapak Ibu sudah menyiapkan hal-hal yang harus dipekerjakan untuk mereka. Ya, kalau perlu dari hari pertama ya diberikan gambaran dan wawasan pengembangan bisnis ke depan yang harus mereka terima sebelum melakukan kegiatan-kegiatan rutin harian. Karena ya tugas kita ini adalah senantiasa mendidik gitu ya. Jadi hal yang terpenting dalam satu perkembangan bisnis ke depan adalah kemampuan kita di dalam mendidik ataupun membangun sumber daya manusia yang handal, yang bisa berpikir lebih luas dari kita gitu. Jadi harus punya satu target ke sana. Ya. Jadi ini adalah suatu metode di mana kita punya kemampuan untuk mendidik ataupun menempatkan mereka nanti kepada porsi-porsi tahapan-tahapan yang jangkauannya lebih luas gitu ya. Jadi, tentu kita paham dan sekali dunia usaha yang bisa kita kembangkan, bisa kita terbitkan dan diperluas penguasaan pasarnya. Nah, ini
mohon semuanya ketua divisi sudah bisa memikirkan apa aja yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi saat Bapak Ibu nanti ke kantor, piket ke kantor, ya tentu sudah ada ya pekerjaan-pekerjaan yang harus kita berikan kepada para peserta daripada siswa-siswi PKL itu sendiri. Nah, ini secara beruntung kita mendapatkan satu tenaga gratis gitu ya, yang bisa mampu bekerja untuk kita mengembangkan usaha-usaha kita. Nah, nanti tolong ya terus komunikatif mengembangkan koordinasi dengan akademisi ya, terutama lingkungan-lingkungan apa namanya keluarga sekolahan ya, untuk bisa disampaikan kepada anak didiknya bahwa di tempat-tempat kita ini ada tempat di mana mereka bisa mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang tentu akan mengatur daripada satu sistem distribusi kepada konsumen. Jadi tetap secara rutin dilakukan pengiriman surat-surat undangan kerjasama ya, terutama dalam mengelola sumber daya ya manusia ke depan. Ya, harapannya apa, semuanya ini kita lakukan secara terus-menerus. Ya tentu kita ingin menghasilkan suatu kelompok manusia yang betul-betul berpikir tentang kemajuan usaha. Ya. Kita ingin menghasilkan kelompok orang-orang yang berpikir tentang kemajuan entrepreneurship ya. Karena lahan yang akan kita olah itu ya mereka anak-anak daripada calon lulusan SMK ataupun yang menengah atas gitu ya. Jadi kita kumandangkan terus jangan sampai waktu-waktu kita berhenti untuk sosialisasi, baik melalui website kita, melalui surat ataupun info-info yang lain di YouTube dan lain sebagainya, untuk bisa menemukan info-info peluang untuk ikut prakerin. Jadi setiap kita pasti punya creativity untuk itu, untuk melakukan hal itu. Ya ayo dilaksanakan, dipowerfulkan informasinya nanti, sehingga banyak yang mengerti bahwa di Bantul ada SP Flash ya. Nanti kalau terlalu banyak kita manajemen lagi gitu, bisa kita distribusikan ke yang lain lagi yang bisa mengelola dan mengembangkan daripada usaha Bapak Ibu semua. Ini lumayan kan, nanti bisa ada pekerjaan rutin selama beberapa bulan untuk posting daripada info-info yang akan mempertemukan antara produsen dan konsumen itu di website kita semua. Jadi ini beberapa poin yang kami sampaikan, semuanya bisa ditangkap. Ya, masih bingung boleh koordinasi, boleh tanya gimana caranya, ya kan.
supaya kita bisa bekerja lebih profesional, lebih strategik gitu ya. Jadi kemajuan kita nanti akan bisa kita rasakan ketika Bapak Ibu semua sudah mampu bekerja secara profesional dan strategik. Gitu. Misalnya akan banyak tumbuh kembang yang akan terjadi dalam putaran usaha-usaha kita semua. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit menambah untuk bagaimana kita berkembang dan mengelola usaha ke depan lebih baik. Jadi beberapa hal yang mendasar sudah disampaikan oleh ketua, ya mari semuanya dikerjakan, dilaksanakan, ya, dan kami menekankan untuk satu pemikiran dan sikap-sikap bagaimana mengembangkan organisasi kita ke depan. Mari kita kawal seluruh program, kita koordinasikan semuanya kepada semua anggota supaya tidak jalan di tempat, apalagi mundur. Itu menjadi satu pantangan bagi kita bahwa seorang pejuang, seorang mujahid mundur perjalanannya. Jadi ya tetap harus bergerak maju depan, jangan ada penurunan dan semuanya bisa dituntaskan dengan baik ya. Asalkan motivasi, semangat kita semua masih pada dinamika yang seperti itu, kami yakin ya yang akan dilahirkan juga seperti itu gitu. Jadi jangan sampai ada penurunan gitu. Terus maju dan bergerak pantang menyerah untuk bisa memenuhi semua hajat-hajat yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ya. Terus bergerak ke depan ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita kawal semua dengan baik ya. Hada wallahu yar'ana wa yafatna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih kepada Bapak Pembina yang memberikan tausiahnya. Mari kita berikan tepuk tangan.